Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, selamat pagi para hadirin. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Dan jangan lupa untuk selalu tetap patuhi protokol kesehatan agar kita dapat memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan juga syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul bersama di acara webinar FKU Narik Goes Abroad 2022. Pada hari ini 16 Februari 2022. Hadir yang terhormat, sebelum kita mulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaannya masing-masing agar acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga semua peserta mendapatkan hikmah dan juga manfaatnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Amin, amin, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga himne Airlangga. Indonesia kebangsaanku.
Pendidikan dapat melepas dari belenggu kebodohan dan juga kemiskinan. Banyak pilihan untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik mulai dari bermacam-macam fakultas, jurusan yang tersedia dan juga program. Dan juga semua itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan juga kompetensi masing-masing. Demi mendapatkan pendidikan yang terbaik, tempat studi lanjutan tentunya pasti perlu dipertimbangkan. Pendidikan di negara maju tentunya pasti akan lebih baik dibandingkan dari negara berkembang. Menempuh pendidikan di luar negeri merupakan salah satu hal yang didambakan oleh para pelajar. Fasilitas yang lengkap, modern, terbaru, serta tenaga pengajar yang profesional, salah satu hal yang menjadi para pelajar menjadikan pendidikan luar negeri, menempuh pendidikan di luar negeri menjadi hal yang didambakan oleh para pelajar. Semuanya perlu dipersiapkan baik secara mental, finansial, keterampilan, dan juga pastinya diperlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan baik. Baik, oleh karena itu dalam acara dan juga kegiatan kali ini akan diberikan pengetahuan yang diperlukan oleh mahasiswa ataupun staf pengajar terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan dan dipertimbangkan untuk melanjutkan studi ke luar negeri, terutama di negara Eropa dan juga USA. Dan acara hari ini akan dibawakan oleh narasumber yang tentunya ahli di bidangnya dan akan dibawakan dan ditemani oleh moderator. Sebelum acara hari ini dimulai, silakan kepada para peserta untuk mengisi link absensi yang telah disediakan oleh panitia dan juga mematuhi ground rules yang telah diberikan oleh para panitia. Baik, setelah ini akan ada sambutan dari Profesor Dr. Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri dan juga Ginekologi Konsultan, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Kepada Profesor Budi, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dr. Husnul Romdoni. Yang saya hormati Ibu Staf Dekanat Khusus Dr. IT, dan yang saya hormati para pembicara yang luar biasa, senior saya, guru saya, Dr. Triyono Sundoro, Master of Science, PhD, juga yang saya hormati sahabat saya yang saat ini ada di Manchester University, Profesor Delpak Osyandi, Medical Doctor, PhD, juga teman-teman yang saat ini ada di FK UNER, Dr. Abdul Khairul Rizki Purba, Master of Science, Spesialis Farmakologi Klinik, PhD, dan Dr. Firas yang saat ini sedang belajar di Groningen. Para moderator, Dr. IT, Dr. Asra, Dr. Farizal Rizki Muharram, yang insya Allah nanti akan memandu acara ini. Pertama-tama tentu kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Rabbil Alamin Allah SWT atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan acara ini dan insya Allah nanti dengan lancar, dalam keadaan sehat semuanya, baik kita yang ada di Surabaya, di Jakarta, di Manchester, dan di daerah-daerah lainnya yang mengikuti acara ini. Selamat datang, saya ucapkan kepada para sejawat, baik adik-adik mungkin dokter muda, atau yang barusan lulus, atau mungkin juga para staf yang tertarik untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pendidikan di luar negeri. Acara ini tercetus ide dari pembicaraan saya dengan Dr. Triyono, bagaimana mengembangkan staf muda kita atau calon-calon staf FK UNER agar supaya ke depannya Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga bisa lebih banyak berbicara di dunia internasional. Visi misi saya sendiri
ingin punya cita-cita. 10 tahun lagi berharap bahwa staf dosen FK UNER 30% ini sudah mengenyam pendidikan PhD di luar negeri. Karena apa? Karena saya meyakini bahwa kalau di luar negeri, networking itu akan otomatis terbentuk dengan center pendidikan yang ada di mana dia menempuh PhD tersebut, atau mungkin dengan teman-teman yang berasal dari daerah-daerah yang bersama-sama belajar mengambil PhD. Nah, networking inilah yang tentu mengambil peran yang sangat luar biasa dalam pengembangan fakultas kedokteran yang kita cintai. Oleh karena itu, informasi-informasi yang diberikan nantinya oleh Dr. Triyono yang sekitar tahun 90-an lulus dari salah satu universitas top di Amerika, kemudian Prof. Delvat dari Manchester University, Dr. Khairul dari Groningen, dan insya Allah nanti Dr. Firas pun juga akan lulus juga dari Groningen, akan memberikan suatu pengalamannya. Suka dukanya, liku-liku bagaimana mulai pendaftarannya, apply-nya, mendapatkan beasiswa, dan lain-lainnya, tentu ini akan mendapatkan semacam informasi yang sangat luar biasa, dan kita nantinya memutuskan dengan cara apa, di universitas apa yang akan kita tempuh. Bagi adik-adik yang baru lulus, kesempatan ini tentu akan sangat baik sekali. Demikian pula yang staf muda, insya Allah bagi yang belum menjadi staf, kami Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sangat-sangat welcome apabila nantinya diterima, dan saat proses pendidikan kami akan mengusulkan untuk direkrut menjadi dosen FK UNER. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mohon izin untuk membuka acara ini, dan tentunya dengan ridho Allah SWT, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan FK UNER Goes Abroad ini saya nyatakan dibuka. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasanya, dan tentunya dengan sambutan dari Profesor Budi tadi, acara hari ini resmi dibuka. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana acara webinar FK UNER Goes Abroad, yaitu Hanif Ardiansyah Sulistia. Kepada Hanif, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, Spesialis Obstetrik Ginekologi, Konsultan, dan Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dr. Ahmad Husnul Romdoni, Spesialis THTKL, Konsultan, dan yang saya hormati pula para pemateri hebat pada acara ini, Dr. Triyono Sundoro, Prof. Delvat Osyandi, Dr. Abdul Khairul Rizky Purba, dan Dr. Firas Al-Farisi Al-Kaf. Yang saya hormati pula moderator hebat pada acara hari ini, Dr. Eiti Mardian, Dr. Asra Al-Fauzi, dan Dr. Farizal Rizky Muharram. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara seminar FK UNER Goes Abroad dengan tema tips dan kiat menempuh program PhD di USA dan Eropa. Perkenalkan, saya Hanif Ardiansyah selaku Ketua Acara Seminar FK UNER Goes Abroad pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh sejawat, seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan Seminar FK UNER Goes Abroad pada pagi hari ini. Tak lupa pula saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim panitia yang telah mempersiapkan acara ini sehingga dapat terselenggara dengan baik. Hadirin yang saya banggakan, sebagaimana telah disampaikan oleh Profesor Budi Santoso sebelumnya, pendidikan merupakan pilar penting dalam kehidupan, sebab pendidikanlah yang dapat membebaskan manusia dari kebodohan dan kemiskinan. Hal ini selaras dengan visi misi FK UNER, yakni menjadi fakultas kedokteran yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan iptek dan teknologi kedokteran, entrepreneurship, serta humaniora berdasarkan moral agama.
Melalui kegiatan ini, saya mewakili panitia berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana bagi Sivitas Akademika FK UNER untuk mempersiapkan diri menempuh program PhD di USA dan Eropa. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat berjalan dengan lancar. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih dan sukses selalu untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Hanif atas sambutan yang sangat luar biasanya. Dan itulah tadi sambutan dari Profesor Budi dan juga Hanif selaku Ketua Pelaksana dari webinar FK UNER Gosebrod dan juga Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Baik, langsung saja kita mulai acara hari ini. Acara hari ini akan dipimpin oleh moderator yaitu Dr. Astra Al-Fauzi dan juga Dr. Farizal Rizky. Selamat pagi Dr. Astra dan juga Dr. Farizal. Ya, selamat pagi Mbak Sally. Selamat pagi dokter, semoga selalu dalam keadaan sehat nggak dok? Iya, sama-sama. Baik, monggo dokter silakan dipimpin materi hari ini. Terima kasih. Oke, ya sekali lagi terima kasih ya Mbak Sally, Mas Hanif atas great opening ya acara ini. Ya sebenarnya acara ini ya apa ya, ya santai tapi resmi gitu ya, karena memang topiknya cukup menarik ya. Eye catching, kiat melanjutkan studi PhD di USA dan Europe. Kebetulan saya akan memimpin sesi pertama, moderator sesi pertama bersama Dr. Farizal Rizky ya. Dr. Farizal Rizky ini insya Allah akan berangkat ke Oxford University kalau saya di England kalau tidak salah. Semoga. Kebetulan ada 3 pembicara yang saya kira outstanding speaker ini ya. Dan masing-masing nanti akan ada juga ada apa namanya tanya jawab yang diisi terakhir juga sesi diskusi panel. Yang pertama pembicara pertama adalah Dr. Ahmad Husnur Romdoni, spesialis THT, kepala leher. Beliau adalah wakil dekan 1 FK UNER yang akan membawakan topik prospek dan keuntungan belajar di luar negeri. Tetapi sebelum mulai, kami mohon mungkin Dr. Farizal Rizky bisa membacakan sedikit CV dari beliau ya. Iya dokter. Monggo Dr. Farizal. Ya. Siap. Untuk pemateri pertama dari Dr. Ahmad Husnur Romdoni, spesialis THTKL konsultan VICS. Beliau menyelesaikan pendidikan profesinya di Universitas Airlangga pada tahun 2000 dan dilanjutkan spesialis di tahun 2007, spesialis THTKL, dan melanjutkan program konsultan di tahun 2012 spesialis THTKL onkologi, dan dilanjutkan dengan program doktoral yang selesai pada tahun 2013 di Universitas Airlangga Ilmu Pendidikan Dokter. Saat ini beliau menjabat sebagai manajer penunjang medis di Universitas Airlangga Hospital dari tahun 2018 hingga sekarang, dan juga merupakan College of Health Cluster in IEC Indonesia, Australia Indonesia Center 2018 hingga sekarang, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, Dr. Ahmad Husnur Romdoni akan menjelaskan terkait prospek dan keuntungan belajar di luar negeri. Kiranya kesempatannya kami berikan kepada Dr. Ahmad Husnur Romdoni. Oke. Monggo, Dr. Romdoni, monggo, silakan. Dr. Farizal, ini ya generasi muda Farizal yang hebat, insya Allah nanti ke depannya. Dr. Asra ini juga tidak kalah hebatnya, ini mentor yang luar biasa, sudah menelurkan banyak entrepreneur. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Triyono Sundoro, senior saya. Banyak saya ikuti pembicaraan materi-materi beliau terkait dengan etik penelitian terutama, luar biasa. Salam hormat saya, Pak Triyono. Dan para pembicara yang lainnya, Dr. Ekti, adik-adik yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi ini, izinkan saya untuk sedikit share terkait dengan prospect and benefit of studying abroad. Jadi di sini saya ingin sedikit menjelaskan terkait dengan bagaimana manfaat belajar di luar negeri, kemudian motivasi, bagaimana kita bisa memunculkan motivasi untuk belajar di luar negeri, dan sedikit tips dan trik
ya mungkin nanti akan dibantu oleh para pembicara yang lain yang mungkin lebih nyata, karena saya sendiri belum pernah untuk sekolah PhD di luar negeri. Saya hanya mengambil fellow saja ya terkait dengan spesialisasi saya. Kemudian untuk beasiswa di US apa aja, di Eropa apa aja, kemudian beasiswa dari UNER untuk mahasiswa dari luar negeri itu seperti apa. Dan kemudian yang tak kalah penting nomor 7 ini adalah konversi pembelajaran. Jadi adik-adik mahasiswa yang ikut acara di luar negeri, misalnya ISMA atau yang lainnya itu, apakah kegiatannya itu bisa dikonversi menjadi nilai plus untuk pembelajaran kalian. Dan ini memang suatu hal yang perlu saya sampaikan agar adik-adik tidak merasa khawatir bahwa dengan belajar atau magang di luar negeri untuk beberapa saat ini akan menyebabkan gangguan pada pendidikan selama di FK UNER. Jadi mengapa kita perlu untuk belajar di luar negeri ya? Karena belajar di luar negeri ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah kesempatan kerja lebih besar. Kalau kita tidak bicara kesempatan kerja, adalah kesempatan untuk berkarir lebih jauh, menjadi seorang spesialis, menjadi orang yang masuk di networking Kementerian Kesehatan misalnya ya. Nanti mungkin bisa nanya lebih banyak ke Bapak Triyono, beliau ini sudah luar biasa pengalamannya di Kemenkes. Nanti bisa di-share sedikit ya Pak Triyono bagaimana ini tips-tipsnya, karena kita lihat saat ini ya, kalau adik-adik lihat di media sosial atau di media-media cetak, di Kemenkes itu tidak semuanya dokter, tidak semuanya itu paham mengenai kesehatan, bagaimana harus membuat kebijakan-kebijakan terkait kesehatan. Contoh paling real, ya alhamdulillah sekarang Bapak Menteri kita kan bukan dokter, tapi memiliki visi yang bagus ke depannya. Nah, ini merupakan suatu tantangan bagi kita. Mengapa dokter tidak bisa menjadi pemimpin tertinggi grup dokter di Indonesia ini sebagai Menteri Kesehatan misalnya. Nah, kemudian kedua adalah metode pembelajaran yang fokus pada praktek dan penelitian. Di sini program studi dirancang khusus dengan program magang sehingga lebih aplikatif. Jadi seringkali di luar negeri itu metode pembelajarannya beda, meskipun jenis mata kuliahnya sama. Nah, karena apa? Karena di sana memiliki pengalaman-pengalaman dalam belajar dan pengalaman dalam pembelajaran yang mungkin lebih maju, lebih tua daripada di Universitas Airlangga. Kemudian yang ketiga, mendapatkan perspektif yang berbeda. Perspektif bagaimana? Perspektif pola pikir. Karena berteman dengan siswa lain dari negara yang berbeda. Nah, adik-adik membuat networking di sana, membuat jaringan. Saat ini kesuksesan tertinggi adalah membuat jaringan. Ya, seperti halnya kita lihat bagaimana dulu ada startup yang sangat legendaris, misalnya seperti Facebook. Kemudian saat ini ada IG atau yang lainnya, itu semuanya menghubungkan, membuat network. Nah, ide-ide seperti itu tidak akan bisa muncul kalau adik-adik tidak membuka wawasan dengan mengambil kesempatan untuk belajar di tempat yang lebih maju. Kemudian berikutnya dengan perspektif yang berbeda dalam hal mengenal banyak orang dengan kepribadian yang berbeda dan budaya yang berbeda. Sehingga akhirnya akan lebih memiliki toleransi yang lebih baik, memiliki pemahaman yang lebih luas, sehingga tidak mudah menyalahkan orang atau tidak mudah menjudge orang itu sebagai oh ini salah, ini benar dan sebagainya, karena pasti segala sesuatu diambil oleh seseorang itu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, kemudian dengan adanya pengalaman internasional akan bertemu, berinteraksi, berteman dengan orang latar belakang berbeda, dan selama di sana juga akan terbiasa menghadapi situasi dan kondisi yang membuat adik-adik melakukan analisis dengan kemampuan menyelesaikan masalah yang ada di sana. Ya. Kemudian lebih mandiri, dengan adik-adik tinggal sendiri dan jauh dari keluarga akan membuat pribadi yang lebih tangguh.
Sehingga dengan lebih mandiri ini dalam keadaan apapun, adik-adik akan berusaha untuk menyelesaikan dan menjadi orang yang survive. Kemudian berikutnya adalah mengembangkan karakter diri dengan kemampuan ya, IQ, kepintaran, EQ, emosional quotient. Seseorang juga merupakan modal untuk membangun karir yang bagus dalam industri kesehatan ataupun untuk masa depan adik-adik semuanya. Nah, bagaimana agar menimbulkan motivasi belajar di luar negeri? Yang pertama harus memiliki mimpi dulu. Mimpi, memang ingin memiliki mimpi yang kuat untuk berada pada suatu level yang berbeda. Kalau mimpi ini sudah ada, maka berikutnya adalah berpikir bagaimana memiliki cara mewujudkan mimpi itu. Yaitu yang kedua ini adalah life plan ya. Hidup ke depan ya ditata seperti apa. Nah, kemudian dengan kita menata hidup, mengukur kira-kira belajar di luar negeri paling lama berapa tahun sih? 5 tahun, 6 tahun. Tapi ini akan menjadi pijakan yang kuat bagi adik-adik dalam menyelesaikan sisa hidup berikutnya yang sampai mungkin 40-50 tahun ke depan. Kemudian ini ya, mendapatkan pengalaman hidup yang akan dapat dikenang selamanya. Ya. Dulu waktu saya belajar di sini, nah begini, profesornya menyatakan demikian, lain-lain, ilmunya demikian, alatnya, kemajuannya bagaimana. Nah, hal-hal seperti inilah yang nanti akan membangun mimpi adik-adik untuk lebih real, ya, membawa keadaan kesehatan negara kita menjadi lebih baik, atau kalau panjenengan semuanya ada dosen, maka akan membawa FK UNER ini menjadi lebih baik dalam level yang berbeda di masa yang akan datang. Ya, bagaimana untuk mohon maaf, saya terlempar tadi, Dr. Asra. Apa bisa Oke, didengar ya? screen lagi. Ya, sudah bisa dengar, Dr. Dhani. Monggo saya screen lagi. Kelihatan ya screen-nya? Oke, sudah kelihatan, Dr. Dhani. Ya, mohon maaf sinyalnya kurang bagus. Ya, yang pertama adalah dengan mencari beasiswa. Ya, beasiswa dari mana? Beasiswa yang terkenal saat ini ya beasiswa LPDP. Ya, nanti dari UNER akan memfasilitasi untuk mendapatkan beasiswa itu bagaimana. Atau beasiswa dari universitas yang bersangkutan. Seperti saat ini ada beberapa staf kita belajar di CMU, China Medicine University, ya. Betul ya, Dr. Asra? CMU ini mereka Ya, di sana mendapat beasiswa dari universitasnya.